Shalom Jemaat GBR dan Intan yang berbahagia. Bulan berganti bulan, musim silih berganti. Namun kasih setia Tuhan tak pernah berubah. Mari rayakan kebaikan Tuhan dengan penuh sukacita dalam ibadah hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya.
Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang ajaib. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah, bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Sorakan, besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah, bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah terpujilah Tuhan, terpujilah namanya. Terpujilah
kekuatanmu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaklah Kau Yesus, ajaklah Kau Yesus, ajaklah Kau Yesus, ajak Kau Yesus, ajaklah Kau. Sama-sama kata Yesus. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Kami hidup untuk menyenangkan hati-Mu, untuk sukakan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Pakai setiap kami untuk jadi pelayan-pelayan-Mu, dimanapun kami berada, dimanapun kami ada, kondisi kami ya Tuhan. Kau melayakan setiap kami, Kau memampukan setiap kami untuk bisa melayani-Mu lewat pujian, lewat penyembahan kami. Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka sanakan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ini hati kami, ini pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau selamanya.
kami, jamah lidah bibir kami, jamah pikiran kami, biar kami sejalan seturut dan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Roh Kudus, selawat setiap kami penuhiku waktuku datang untuk menyembah. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau dimanapun kami ada saat ini ya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu Tuhan, melawat setiap kami, melawat hati dan keinginan setiap kami ya Tuhan. Waktuku datang untuk ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hati kami, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu. Sama-sama kita sembah dalam roh dan dalam hadirat-Nya. Kami rindu Tuhan, Kau jamah hati kami yang haus dan lapar akan-Mu, karena hanya Engkau, hanya dari-Mu Tuhan. Kami tenang, kami bersukacita. Ya Allah, syaralaba ya ralaba ya ralaba syere. Ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Kuria ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Ini ya ralaba. Kuria ralaba syaralaba ya ralaba ya ralaba. Lawat penuhi tempat di mana kami ada, di hati kami, di pikiran kami Tuhan ada. Syaralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Kuria ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Syere ya ralaba. Ya selama kami ada, selama kami bernafas, kami mau tetap memuji Engkau, menyebut nama Yesus sebagai juru selamat dan kekuatan setiap kami. Yes, Lord. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya kami mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu dulu, sekarang dan selamanya.
kami. Amin. Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada ibadah online ini saya ingin menyampaikan tentang tema yaitu worship and prayer. Ini penting sekali untuk kita memahami dan mengerti secara tepat saudara. Karena sering sekali banyak disalah tafsirkan, disalah mengerti tentang worship itu apa dan prayer itu apa. Sehingga kita tidak boleh mencoba untuk menafsirkan sesuai dengan kemauan kita. Ini penting sekali saudara. Nah, kalau kita mau membahas ini, nanti kita akan lihat dari konteks yaitu Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 4 tentang orang kusta yang disembuhkan. Nah ini tapi saya mau membicarakan tentang worship and prayer nanti dihubungkan ke dalam Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudara harus tahu dulu tentang konsep worship itu apa dan prayer itu apa. Apakah ini tidak ada hubungannya atau terpisah-terpisah? Ini penting sekali. Begini saudara, bicara tentang worship yaitu bicara tentang pengakuan akan kedaulatan. Tentang pribadi yang ingin kita sembah. Ini penting sekali saudara. Yaitu bicara tentang pengakuan akan kedaulatan kepada satu pribadi yang ingin kita sembah. Karena ini penting untuk kita memahami. Untuk apa kita menyembah Dia? Jadi kalau kita menyembah Yesus, maka sebenarnya harus ada alasan saudara. Alasannya apa? Kenapa engkau menyembah Dia? Biasanya orang kalau menyembah seseorang saudara, itu berarti dia beranggapan atau memiliki sebuah konsep di dalam dirinya bahwa tidak ada orang yang berkuasa melebihi daripada dia. Jadi kenapa kita menyembah Tuhan? Karena kita tahu bahwa tidak ada orang yang lebih berkuasa daripada Yesus. Nah, ini penting sekali. Orang yang lebih berkuasa daripada Yesus tidak ada. Maka layaklah kita untuk menyembah Dia. Nah ini penting saudara karena dasar ini adalah dasar untuk kita dapat memahami tentang worship itu apa. Jadi kita menyembah Dia dasarnya adalah tidak ada orang yang lebih berkuasa daripada Dia. Yang kedua yang saya tangkap dalam poin ini yaitu apa? Kenapa kita menyembah Yesus? Karena tidak ada orang yang memiliki posisi melebihi daripada posisi Dia. Dan ini adalah menjadi penting sekali. Dua hal ini adalah menjadi dasar untuk kenapa kita menyembah Dia. Jadi ketika kita menyembah Dia karena kita tahu bahwa tidak ada orang yang lebih berkuasa daripada Dia. Dan tidak ada satupun yang lebih berkuasa daripada Dia. Dan yang kedua, tidak ada orang yang memiliki posisi lebih tinggi daripada Dia. Jadi Dia adalah satu pribadi yang sudah sempurna, yang sangat excellent. Nah itu berarti saudara kita tidak bicara tentang praktikal di dalam penyembahan. Apalagi kalau orang bilang kalau menyembah Tuhan itu pujiannya harus lambat. Yang bilang siapa? Tidak. Jadi penyembahan kalau lagi konteks dalam memuji Tuhan, yaitu kata-katanya semua mengagungkan tentang kebesaran Tuhan, tentang kekuasaan Tuhan, keajaiban Tuhan, kemahatauan Tuhan, itu adalah posisi di situ. Jadi ketika kita menyembah Dia, maka kita tahu kenapa kita dapat menyembah Dia. Itu penting sekali. Poin yang sama dengan konteks yang tadi saya sampaikan tentang worship yaitu prayer. Nah ini bicara tentang prayer ini adalah sesuatu bicara tentang hal yang sangat baik. Jadi begini saudara. Orang tidak mungkin dapat menyembah Tuhan tanpa dia mengalami Tuhan. Jadi dia mengalami Tuhan dulu baru makanya dia bisa dapat menyembah Tuhan. Karena dia menyembah Tuhan karena dia sudah mengalami Tuhan. Nah kalau dia sudah menyembah Tuhan, maka di dalam penyembahannya itu ada doa. Nah bicara tentang prayer yaitu sebagai sebuah sarana komunikasi saudara. Yang baik dari seseorang yang memiliki hati yang sudah dilawat oleh Tuhan. Sehingga ketika dia menyembah Tuhan, maka di dalam doa dia itu sebagai sarana komunikasi untuk dia berbicara kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kenapa engkau berbicara kepada Dia? Karena kita adalah sahabatnya.
Kita dipanggil sebagai seorang sahabat. Jadi kalau seorang sahabat tentunya pasti lebih banyak berkomunikasi dengan sahabatnya. Kalau kita menganggap orang lain itu sahabat kita, tapi kita jarang komunikasi dengan dia, kita jarang WA dengan dia, itu bukan bersahabat. Itu berarti pasti ada terjadi konflik. Apalagi kalau Allah, Yesus, menganggap kita sebagai seorang sahabat dalam Yohanes pasal yang ke-15, maka kita adalah sahabatnya dia. Maka kalau dia adalah sahabat kita, maka dia memberikan rahasia di dalam dirinya kepada kita. Begitu juga kita, tidak ada sesuatu yang kita tutupi kepada dia. Maka doa itu adalah sarana komunikasi di mana kita saling berpikir, saling berbicara secara terbuka kepada satu pribadi itu. Nah, saudara, ini penting sekali untuk kita pahami. Akhirnya saya simpulkan dari tema sebelum saya masuk dalam teks ini, yaitu apa? Orang yang menyembah Tuhan adalah orang yang sudah mengalami Tuhan. Dia alami Tuhan dulu, baru dia menyembah Tuhan. Maka impactnya pasti dia berdoa. Ketika dia berdoa, jawabannya adalah jawaban sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau jawabannya iya, pasti itu dari Tuhan. Kalaupun jawabannya tidak, itu pun juga jawaban dari Tuhan. Artinya Tuhan menjawab tidak terhadap doa kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, baru kita memahami Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 4. Ini penting untuk saya dapat menyampaikan kepada saudara. Poin ini penting sekali. Jadi di dalam Matius pasal yang ke-8 ini, ibu bapak saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini, kalau kita meruntut di dalam konteks sebelumnya, yaitu Matius 5, Matius 6, dan Matius yang ke-7, baru muncul Matius yang pasal yang ke-8. Nah, Matius pasal yang ke-5 adalah khotbah di bukit. Jadi Yesus berkata, berbahagialah engkau yang haus akan aku, yang lapar akan aku, yang menderita karena aku, dan segala macam. Maka akan menerima kerajaan Allah. Dan itu disampaikan dalam khotbah di bukit. Dimasuk pada pasal yang ke-6, saudara, Yesus berbicara tentang janganlah engkau khawatir dengan apa yang kamu makan, mana yang lebih penting. Hidupmu apa makan? Jangan kamu khawatir dengan apa yang kamu pakai. Mana yang lebih penting? Tubuhmu apa pakaian? Sehingga Yesus berkata, Bapamu di surga tahu apa yang engkau perlukan. Tetapi di dalam Matius pasal 6 itu juga bicara tentang ada jangan engkau menghakimi. Jangan melihat selumbar di mata saudaramu, keluarkan dulu balok di matamu. Sehingga engkau bisa melihat selumbar di mata saudaramu. Artinya jangan mengoreksi orang, koreksilah dirimu sendiri. Ini menjadi satu bagian yang sangat penting sebenarnya untuk hal-hal yang demikian. Nah, poin itu menjadi poin yang lompatan, baru masuk pasal yang ke-7. Nah, di pasal ke-7, di ayat-ayat terakhir saudara, itu ada kesan pendengar. Setelah mereka mendengarkan pengajaran Yesus yang begitu luar biasa dan punya kuasa, mereka mengambil kesimpulan bahwa tidak ada orang yang berbicara seperti ini. Karena apa yang Yesus khotbahkan itu sampaikan itu punya wibawa dan punya kuasa. Baru masuklah Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Nah, ini adalah peristiwa setelah Yesus mengajarkan kepada mereka. Ayat pertama, Matius pasal 8 ayat yang pertama. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ini hal yang menarik, saudara. Jadi setelah Yesus menyampaikan pengajaran, dia mau beristirahat. Tetapi yang menarik adalah orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ini hal yang sangat luar biasa sekali. Kenapa saya katakan demikian? Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Itu berarti Yesus ini adalah satu figur yang memiliki kuasa, yang memiliki wibawa, sehingga magnetnya dalam hidup dia itu memberikan sebuah atmosfer baru bagi orang banyak pada saat itu. Sehingga orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Apa yang menarik? Orang yang hidup di dalam penyembahan dan doa, saudara, hidupnya itu selalu berdampak bagi banyak orang. Yes. Orang yang punya persekutuan intim dengan Tuhan, dia punya jam doa dengan Tuhan, ada waktu dia menyembah Tuhan. Jadi kita bicara nih tentang hal-hal yang sangat prinsipil, saudara. Maka dimanapun dia hadir, di marketplace, di pelayanan dimanapun, hidupnya tidak mungkin jadi batu sandungan. Tapi hidupnya selalu menjadi berkat. Jadi kehadirannya dia itu selalu jadi garam dan terang.
kehadiran dia itu bukan menjadi troublemaker, tetapi menjadi pemecah masalah. Yaitu menjadi jawaban. Karena kenapa? Orang yang bergaul erat dengan Tuhan, yang hidup di dalam sebuah penyembahan dan doa, hidupnya itu selalu mau berbuat sesuatu yang terbaik. Nah, ini penting saudara. Kita jadi follower orang, pasti kita mau. Jadi saudara kalau mau jadi follower orang di media sosial, pasti saudara mau tahu kenapa kamu jadi follower dia. Satu, ada kemungkinan kamu mau kepoin dia gitu. Atau yang kedua memang kamu mau jadi follower dia karena kamu melihat ada satu bagian yang kau bisa lihat dalam hidup dia yang bisa menjadi berkat bagi kita. Ini penting sekali saudara untuk saudara memahaminya. Sehingga ketika kita mau menjadi follower seseorang, maka kita tahu bahwa orang ini punya dampak bagi kita. Nah sekarang kita balik. Kalau banyak orang jadi followernya kamu, itu berarti hidupmu sudah menjadi contoh bagi mereka. Kenapa demikian? Karena mereka melihat dalam hidupmu ada Kristus. Karena di mana ada Kristus, Yesus, selalu banyak orang datang. Jadi firman Tuhan bilang, kata Paulus, kamu seperti surat yang terbuka. Maka engkau bisa dilihat dari manapun juga. Maka pada saat itulah, konteks itu, mereka melihat kita, maka mereka melihat Tuhan. Ini menarik sekali. Kalau ada orang bilang, saya kalau lihat kamu, saya lihat Tuhan dalam hidupmu. Wah, ini hebat sekali. Itu berarti bagaimana hidup kita bisa memberikan satu impact, cahaya, pengaruh kepada mereka yang positif. Nah, ketika Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Saudara, kita lihat di ayat yang kedua. Apa itu? Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Wah, ini hal yang menarik saudara. Maka datanglah orang yang sakit kusta, seorang yang sakit kusta kepadanya. Nah, ibu bapak saudara sekalian yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Ketika kita coba untuk memahami ini, sebenarnya tidak boleh saudara, orang sakit kusta itu bertemu dengan seorang nabi. Karena konteks pada zaman itu orang sakit kusta itu adalah penyakit kutukan. Dan kalau penyakit kutuk itu tidak boleh didekati oleh siapapun. Bahkan orang ini harus diisolasi saudara. Nah dari sekian banyak orang yang berbondong-bondong itu. Maka yang ditulis oleh Matius. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Katanya adalah ditunjukkan kepada Yesus. Ini menarik sekali saudara. Nah, kalau kita lihat bahwa coronavirus ini satu bakteri, virus yang tidak terlihat tetapi seperti satu elemen atau satu bentuk yang bisa mematikan saudara. Yang hari-hari ini seluruh dunia fokus kepada hal ini sehingga mengalami goncangan secara sosial, goncangan secara politik, apalagi goncangan secara ekonomi. Ini terjadi saudara hari-hari ini. Sehingga kita menganggap bahwa kalau orang kena corona itu aib sekali atau dia adalah orang yang harus diasingkan. Jadi kalau kita ada saudara kita, tetangga kita, orang di sekitar kita kena corona, langsung kita takut bergaul sama dia. Langsung dia terisolasi seolah-olah ini penyakit kutukan saudara. Padahal ini adalah satu penyakit yang memang belum ditemukan obatnya. Itu dia. Sama seperti influenza, malaria, kolera dan segala macam saudara. Tetapi konteks ini adalah orang yang sakit kusta saudara. Dia adalah sebagai penyakit kutukan. Tapi dia mau datang kepada Yesus. Ini sangat menarik sekali saudara. Apa yang dilakukan oleh seorang kusta ini? Ayat yang sama. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu kalimatnya, sujud menyembah dia. Ini menarik sekali saudara. Jadi waktu kalimat ini dikatakan lalu sujud menyembah dia. Nah ingat baik-baik ya saudara. Orang menyembah Tuhan itu memang tidak berbicara tentang sikap dari sebuah refleksi dalam hidup kita.
Tetapi memang dalam konteks orang sakit kusta ini dia sujud menyembah dia. Artinya sebenarnya penyembahan yang benar itu saudara, ketika lahir dari hati yang sungguh-sungguh, maka Allah adalah roh. Maka engkau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Apa itu artinya? Karena itu konteks di dalam Yohanes pasal yang keempat tentang perempuan Samaria yang notabene adalah perempuan ini tidak percaya kepada Yesus di awalnya. Maka ketika dia berkata bahwa ada seorang Mesias yang datang, maka saat itu Yesus berkata, akulah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal yang keempat mau memberitahu kepada orang Samaria bahwa kalau engkau hidup di dalam Tuhan, maka engkau ada roh Allah dalam hatimu. Sehingga engkau dapat menyembah kepada Allah yang benar. Karena Allah itu adalah roh. Maka kalau kita bicara tentang roh Allah ada dalam hati kita, kita menyembah dia kepada Allah yang penuh, yang Allah ada yang roh itu sendiri. Maka firman Tuhan jelas dalam Roma 8. Ketika engkau dikuasai roh perbudakan, maka Allah memberikan rohnya dalam dirimu sehingga roh perbudakan itu dipatahkan dan adalah roh yang memerdekakan engkau. Sehingga engkau bisa sebut ya Aba, ya Bapa. Artinya saudara, ini kita tidak bicara tentang bahasa roh. Bahasa roh adalah sebuah karunia saudara. Tapi menyembah di dalam roh artinya engkau menyembah karena dalam dirimu ada roh Allah. Maka engkau tahu engkau menyembah kepada Allah yang roh itu sendiri. Sehingga tidak bicara tentang lutut saja, lipat tangan bukan. Tetapi dalam hidupmu engkau sedang masuk dalam sebuah penyembahan. Ya, karena kenapa? Ketika engkau bekerja, engkau sedang masuk dalam penyembahan. Ketika engkau berbuat sesuatu kepada orang-orang di sekitarmu, engkau sedang masuk dalam penyembahan. Karena penyembahan itu tadi saya sudah katakan di depan esensinya adalah karena engkau mengakui ada satu pribadi yang berkuasa. Satu pribadi yang memiliki posisi yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Sehingga ketika engkau melihat orang yang sakit, engkau yakin bahwa orang itu disembuhkan, engkau sedang menyembah Tuhan. Ketika engkau lihat ada orang itu sedang menghadapi masalah dan engkau yakin bahwa masalah itu dapat diselesaikan, maka engkau sedang menyembah Tuhan. Ketika engkau melihat orang itu sedang mengalami keguncangan secara emosi, tapi kamu yakin bahwa dia dapat diselesaikan lewat karya Tuhan yang besar, maka engkau sedang menyembah Tuhan. Ketika hidupmu berdampak bagi orang, engkau sedang menyembah Tuhan. Ini penting sekali. Tetapi dalam tindakan yang dilakukan oleh orang kusta ini, saudara, adalah satu refleksi, saudara. Cerminan yang dibuat, yang dilakukan oleh orang kusta ini. Ketika dia datang, they worship to him. Waduh. Ini penting sekali saudara ya. Jadi sebenarnya kalau orang menyembah Tuhan itu nggak perlu suruh angkat tangan, berlutut sebenarnya ya saudara ya. Jadi itu refleksi spontanitas karena di dalam diri dia ada satu kekuatan yang meyakini bahwa Yesus itu berkuasa. Nah jadi ketika engkau mau menyembah Tuhan, mau angkat tangan silakan, mau duduk silakan, mau berdiri silakan. Tidak perlu lagi diperintahkan, tidak perlu lagi disuruh, karena itu terjadi secara respon di dalam diri kita untuk datang menyembah Tuhan. Maka sering sekali ketika kita menyembah Tuhan, engkau rasakan hadirat Tuhan, engkau yakin bahwa kuasa Tuhan luar biasa. Refleks tanganmu naik ke atas, engkau menyembah Dia luar biasa dalam hidupmu. Itulah menjadi satu bagian yang begitu indah di dalam hidup saudara. Sehingga ketika kita menyembah Tuhan, kita rasakan Tuhan itu dekat dengan kita. Maka oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, pentingnya kita hari-hari ini masuk dalam sebuah penyembahan pada Tuhan. Yaitu apa? Kita tahu bahwa corona ini tidak akan bisa dapat diselesaikan. Kita sudah dapat informasi bahwa vaksin sudah ada yang dikirim dari China ke Indonesia. Sekarang ada di satu tempat farmasi di Indonesia yang akan diuji tahap ketiga. Sudah ada kurang lebih hampir 1.600 partisipan. Karena vaksin yang dikirim dari China itu kurang lebih ada 2.000-an. Nah kalau ini bisa menjadi membantu menjadi kekebalan dalam tubuh seseorang, maka vaksin ini akan disosialisasikan dan menjadi konsumsi publik. Tetapi juga Jerman juga menemukan vaksin saudara yang akan diuji klinis juga, begitu juga dengan Inggris.
Nah saudara, vaksin-vaksin ini semua negara mendeklar menemukan vaksin. Tetapi sampai hari ini kita belum tahu sampai kapan corona ini berhenti. Banyak orang pintar menganalisa, memberikan sebuah pemahaman, tetapi ujungnya juga tidak jelas. Bahkan lembaga internasional yang kita tahu notabene yang membawahi kesehatan yaitu WHO, yang selalu pernyataan-pernyataannya tidak pernah konsisten. Satu saat dia katakan bahwa kita harus pakai masker bagi yang sakit, yang sehat tidak perlu. Kemudian direvisi lagi, dia bilang yang sehat juga harus pakai masker. Jadi tidak pernah ada jawaban yang konsisten. Tadinya dia mendeklar bahwa corona tidak mungkin bisa hidup di airborne, tetapi sekarang bisa di dalam airborne. Jadi selalu ada sesuatu yang berubah-berubah, saudara. Jadi sekarang orang pintar, orang bodoh kualitasnya sama. Yang pintar ngomong berubah-berubah, yang bodoh nggak pernah ngomong itu berarti nggak pernah berubah. Ini penting. Jadi sama saja saudara konteksnya. Jadi Tuhan itu sedang mengizinkan hal ini terjadi supaya mereka-mereka yang merasa dirinya pintar itu dan hari ini dipecundangkan tanda kutip dengan corona. Mereka takut ada corona part kedua, nanti ada bilang part ketiga, part keempat. Aduh, sudahlah, saya tidak mau membahas itu. Tetapi kalau kita mau datang menyembah Tuhan, cara pandang kita melihat itu jadi berbeda sekali, saudara. Karena ketika engkau menyembah Tuhan, engkau meyakini ada kuasa yang besar dalam hidupmu, yaitu Kristus, yang mampu yang hari ini, detik ini, memberikan corona itu tidak punya kuasa lagi, tidak punya power lagi. Dia bisa lakukan itu. Maka pentingnya apa? Menyembah Tuhan. Ketika engkau menyembah Tuhan dengan hati yang tulus dan terbuka, ada damai, ada sukacita, ada sesuatu yang engkau rasakan yang dunia tidak bisa rasakan. Tidak bisa berikan juga dunia itu. Ini penting sekali, saudara. Berikut ya, saudara. Di ayat yang sama. Ketika orang kusta itu sujud menyembah dia. Kalimat yang ada, dan berkata. Tadi saya bilang bahwa setelah menyembah Tuhan, pasti impact-nya dia berbicara, berdoa, berkata. Tuhan kalimatnya, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saudara tahu apa artinya? Maka orang yang hidup dalam penyembahan, saudara, seperti orang kusta ini, dia menyembah Tuhan, worship to Him. Maka di dalam doanya tidak pernah paksa Tuhan. Jika Tuhan mau, Tuhan bisa tahirkan aku. Artinya, kalaupun Tuhan tidak mau dan tidak tahirkan aku tetap menyembah Tuhan. Itu keren sekali. Kalau Tuhan mau, hari ini Tuhan bisa stop corona ini. Kalaupun Tuhan tidak mau, aku tetap menyembah Tuhan yang besar. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa pulihkan keluargaku. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa pulihkan penyakitku. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa pulihkan ekonomi. Masalahnya Tuhan mau atau tidak. Kalaupun tidak mau, ajar aku untuk tetap setia pada Tuhan. Itu kualitasnya. Jadi orang yang hidup dalam penyembahan, doanya itu tidak pernah paksa Tuhan. Tetapi doanya selalu memberikan porsi 100% kepada Tuhan untuk menjawab setiap doa-doanya. Itu penting sekali. Artinya ini kedewasaan secara rohani, saudara. Bukan hanya dewasa secara rohani, kesiapan hatinya untuk menerima jawaban daripada Tuhan. Apapun itu jawabannya. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Saya yakin umat Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih, yang mengikuti ibadah ini semua sudah memahami tentang poin ini. Maka saudara akan menemukan jawaban di ayat yang ketiga, saudara. Ya, ayat ketiga, firman Tuhan bilang apa? Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara tahu kalimat ini apa? Tidak pernah peristiwa ini terjadi lagi dalam peristiwa yang lain. Karena seorang nabi tidak boleh ketemu dengan orang kusta. Tetapi sekarang orang kusta datang menyembah Tuhan dan dia berkata, jika Tuhan mau, Tuhan bisa tahirkan aku.
Dan lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Ini tidak boleh, saudara. Ini yang tidak boleh dilakukan oleh Yesus kepada orang kusta itu. Karena seorang imam, orang Farisi tidak boleh bertemu dengan orang sakit kusta. Bahkan menjamah pun itu sangat tidak boleh. Maka ketika Yesus mengulurkan tangannya dan menjamahnya, saudara. Kalimat ini jadi penting sekali, saudara. Apa itu? Kalau engkau hidup dalam penyembahan, engkau hidup di dalam doa yang kuat, Tuhan tidak pernah melihat masa lalumu. Seburuk apapun rusak hidupmu, sekotor apapun hidupmu, ketika engkau menyembah kepada Tuhan, engkau sungguh-sungguh mau dipulihkan oleh Tuhan. Ini penting sekali. Ada orang yang berdosa datang berdoa kepada Tuhan dan katakan apa? Dan Tuhan, aku orang berdosa. Tapi orang Farisi dengan samping itu kata, aku tidak seperti dia. Tuhan mendengar doa orang berdosa itu tuh. Oleh karena itu, engkau kotor, engkau jijik, engkau paling dimarginalkan, engkau terbuang, orang yang gak layak. Tapi engkau mau datang menyembah Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Terjadi dalam hidupmu. Yesus mengulurkan tangan dan menjamah. Kalimatnya itu luar biasa. Aku mau, jadilah engkau tahir. Artinya apa? Yesus sedang memberikan pendidikan rohani bagi kita semua. Yaitu apa? Jangan tinggalkan orang yang jauh dari Tuhan. Jangan tinggalkan orang yang sedang jatuh. Jangan tinggalkan orang yang sedang mengalami masalah berat. Engkau datang pada dia. Karena orang-orang yang sungguh-sungguh mau datang menyembah dia kepada Allah yang benar, maka dia adalah orang pilihan Tuhan. Maka engkau harus datang untuk menolong mereka, supaya mereka dapat dimerdekakan oleh Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, Yesus memberikan pendidikan rohani ini untuk mengajarkan buat saya dan saudara bahwa apa? Orang yang datang dengan ketulusan hati, dia juga pantas untuk dapat dipulihkan dan diselamatkan. Oleh karena itu, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, jangan jauhkan mereka yang sedang menghadapi masalah, pergumulan, sakit, penyakit, atau goncangan dalam kehidupan keluarga mereka. Mungkin keluarga mereka divorce, kamu tidak mau lagi bergaul dengan dia. Mungkin hari-hari ini ekonomi dia lagi surut, kamu gak mau bergaul sama dia. Maka Amsal katakan apa? Orang kaya banyak sahabatnya, tapi orang miskin selalu ditinggal oleh sahabatnya. Kita tidak boleh demikian. Kita harus bergaul kepada mereka yang sungguh membutuhkan kasih setia Tuhan. Maka ketika Yesus katakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Kalimat berikutnya, seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Apa itu artinya? Ketika engkau datang menyembah, dan ketika engkau berdoa, berbicara kepada Tuhan, dan memberikan otoritas kepada Tuhan secara full untuk menjawab setiap doamu, maka di saat bersamaan Tuhan juga punya alasan, saudara, untuk menjawab doamu. Karena dia melihat ada ketulusan hatimu, keseriusan jiwa hatimu untuk mau datang pada dia. Engkau tidak menjadi orang yang oportunis kepada dia, tapi engkau datang dengan penuh dedikasi rohani yang luar biasa bahwa engkau pantas untuk menyembah dia. Tapi di saat bersamaan Tuhan menjawab doamu karena dia punya alasan juga. Karena Tuhan tahu siapa engkau. Maka hari ini, seperti orang kusta, engkau dipulihkan oleh Tuhan. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Saya yakin dan percaya, engkau yang sakit hari ini, kalau engkau punya iman kepada Kristus, engkau akan disembuhkan. Engkau yang hari ini mengalami goncangan dalam rumah tanggamu, engkau yakin bahwa Tuhan juga akan memberikan sebuah pemulihan total dalam rumah tanggamu. Engkau yang sedang menghadapi rasa ketidakpercayaan diri dalam dirimu, Tuhan akan hadir dalam hidupmu untuk membuat engkau makin indah dalam Tuhan. Dan engkau mengklaim bahwa engkau adalah berharga di mata Tuhan. Kalau engkau hari ini sedang terbaring dalam menghadapi setiap situasi konflik, masalah apapun, atau penyakit dan segala macam, Tuhan mampu untuk menyelesaikannya di dalam kehidupan saudara. Tetap optimis, saudara. Engkau harus banget. Dan engkau harus yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saudara. Ayat terakhir, saudara. Kalimat ini penting sekali, saudara. Yaitu di ayat yang keempat. Lalu
Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ada hal yang menarik yang perlu saya sampaikan bagi saudara sekalian, yaitu bahwa Yesus adalah satu pribadi yang mengajarkan kepada umat pada saat itu untuk mengikuti aturan main. Artinya, orang yang hidup dalam penyembahan dan doa tidak akan pernah melanggar aturan main. Nah, Yesus bilang begini, oke, sekarang kamu berdiri, jangan memberitahukan dulu kepada siapapun, tapi pergilah perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkan persembahan yang diperintahkan Musa. Ini aturan main dalam hukum Taurat, saudara. Jadi kalau orang sakit kusta, diasingkan, setelah dia sembuh, dia tidak boleh declare kepada siapapun juga. Dia harus bertemu kepada imam dulu, karena imam pada saat itu menentukan status sosial orang yang menghadapi penyakit seperti ini. Maka dia tunjukkan kepada imam. Setelah imam melihat bahwa pada imam itu lihat bahwa dia sudah tahir, maka dia boleh membawa persembahan itu, mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai bukti ucapan syukur seperti yang diperintahkan oleh Musa. Yesus menerapkan sistem ini dengan tepat karena mengacu kepada hukum Taurat. Ingat, Yesus menjalankan hukum Taurat, menggenapi hukum Taurat. Dia tidak bertentangan dengan hukum Taurat, tapi dia membuat transformasi terhadap hukum Taurat. Tapi dia ada di atas hukum Taurat, dia tidak boleh ada di bawah hukum Taurat. Maka ketika Yesus disunat pada ayat ke-8, dia ada dalam hukum Taurat, konsep itu. Tapi ketika ada perempuan berzina, orang bilang lempar pakai batu. Yesus bilang tidak. Maka Yesus tidak against terhadap hukum Taurat, tapi membuat transformasi terhadap hukum Taurat. Ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, tidak boleh, tapi Yesus ada di atas hukum Taurat. Ini penting sekali. Jadi orang yang menyembah dan suka berbicara pada Tuhan, saya kasih tahu, dia tidak pernah lewat jalur aneh-aneh, jalur tikus. Dia ikutin aturan main, SOP-nya, peraturannya jelas. Tapi dia tidak mau diperbudak dengan aturan itu. Tetapi aturan itu benar, maka dia akan lakukan. Aturan itu terlalu melampaui dari aturan mainnya Tuhan, maka dia akan ada di atas aturan itu sendiri. Ini penting sekali bagi kita semua. Maka kesimpulan saya lewat kebenaran firman Tuhan ini yang pertama, saudara. Orang yang menyembah Tuhan adalah orang yang sudah mengalami Tuhan. Dan orang yang menyembah Tuhan, dia menyembah dengan kesungguhan dan ketulusan hatinya. Yang kedua, orang yang mau berdoa karena dia sudah melakukan tugas panggilannya untuk tetap terus menyembah Tuhan, maka doanya tidak pernah paksa Tuhan. Dan yang terakhir, ketika engkau dijawab setiap doa-doamu, jangan lupa mengucap syukur. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberikan sebuah jawaban yang sangat valid bagi kita semua dalam menghadapi hari-hari ini. Tetap terus menyembah Tuhan dan berdoa setiap saat padanya. Dan biarlah kuasa doa itu akan terwujud sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari saya ajak setiap kita bersama-sama angkat doa kita, angkat hati kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah yang diberkati Tuhan hari ini. Kami percaya Engkau hadir di rumah-rumah kami, Engkau menyertai dalam perjalanan kehidupan kami dari waktu ke waktu, sebab kami percaya Engkau Allah yang tak jauh dari kami, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, di penghujung dari ibadah online hari ini, kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Mari arahkan hati kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai, menolong, memberkati di dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kita terima berkat ini. Amin. Tuhan memberkati kita.